Sebanyak 476 perusahaan di Riau terdata telah mengelola kawasan hutan tanpa izin alias ilegal. Adapun total luasan hutan yang dikuasai tanpa perizinan kehutanan tersebut mencapai 221.207 hektar. Demikian data rekapitulasi yang dirilis Azel Law Office Conflict Relation pada Jumat 16 Juni 2023. Data tersebut dikompilasi dari sebanyak 12 pucuk surat keputusan yang diteken Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sejak 2021 hingga 5 April 2023. SK itu berisi data dan informasi tentang penguasaan hutan tanpa izin yang dikelola oleh subjek hukum untuk program pengampunan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Subjek hukum adalah istilah yang dipakai Kementerian LHK merujuk pada kelompok penguasa hutan ilegal, meliputi korporasi, koperasi, kelompok tani, individu, kelompok masyarakat, dan lembaga instansi pemerintahan. Berdasarkan ke-12 SK Menteri LHK tersebut, total luasan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal di Riau berjumlah 691.447 hektar, yang digarap sebanyak 1.058 subjek hukum. Dari jumlah itu, seluas 221.207 hektar dikuasai oleh 476 subjek hukum yang merupakan korporasi, atau sekitar 32% dari total luasan penggunaan hutan tanpa izin di Riau. Korporasi tersebut terdiri dari perusahaan kelapa sawit, tambang batu bara, dan migas. Dari 12 pucuk SK Menteri LHK tersebut, ada 4 SK diantaranya yang memuat temuan penguasaan hutan secara ilegal dalam jumlah luas di Riau, yakni SK ke-11 dengan luasan mencapai 271.561 hektar yang dikuasai sebanyak 398 subjek hukum. Selanjutnya, dalam SK kedua yakni total luasan mencapai 122.043 hektar yang digarap sebanyak 44 subjek hukum. Disusul SK ke-9 yakni 157 subjek hukum menguasai secara ilegal hutan seluas 78.170 hektar dan SK keempat dengan total sebanyak 66 subjek hukum menguasai 56.093 hektar. Secara nasional, berdasarkan 12 SK Menteri LHK, terdata ada sebanyak 2.701 subjek hukum di Indonesia yang menguasai kawasan hutan tanpa izin. Total luasnya lebih dari 1 juta hektar. Kebijakan penerapan denda administrasi dalam kasus penguasaan hutan ilegal diatur dalam Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan Undang-Undang Sapu Jagat ini, tindak pidana kejahatan hutan dapat dikesampingkan dan diganti dengan membayar denda yang akan menjadi penerimaan negara bukan pajak. Adapun instrumen yang dipakai yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administrasi di bidang kehutanan. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pada awalnya, penerapan denda ini ditangani langsung secara tunggal oleh Kementerian LHK. Namun, dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 14 April 2023, penanganan soal denda kebun sawit dalam kawasan hutan diambil alih oleh Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan optimalisasi penerimaan negara. Diwartakan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut proyeksi penerimaan negara dari denda kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan mencapai 50 triliun rupiah. Menteri Siti menyebut, penanganan soal denda saat ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Tata Kelola Kelapa Sawit. KLHK dalam penanganan denda kebun sawit akan memberikan dukungan data kepada Satgas. Kawasan hutan itu mayoritas telah dialihfungsikan secara ilegal menjadi kebun kelapa sawit. Adapun lokasi penguasaan hutan ilegal terluas berada di Provinsi Riau.
Sejak dilakukan pendataan pengguna kawasan hutan tanpa izin oleh Menteri LHK, sangat sulit sekali mengakses tahapan perkembangan proses denda administrasi yang sudah dilakukan oleh kementerian ini. Konfirmasi yang dilakukan kepada sejumlah pejabat KLHK termasuk Menteri Siti via WhatsApp tak pernah dibalas.